Wibi, cerita ini tuh terjadi sekitar 7 tahun lalu. Ada laki-laki, namanya kita sebutnya David. David baru lulus sekolah dan langsung dapat kerjaan. Dia dapat kerja di pabrik, dan di pengalaman kerjanya yang pertama ini, dia tuh langsung kena teror suster ngesot. Anjing. Kejadiannya itu tuh di Bandung sekitar tahun 2017-an. Jadi dia tuh kerja di pabrik yang udah berdiri sejak tahun 1958. Di pabrik itu tuh ada security, sebut aja namanya Pak Robi. Pabriknya ini tuh punya 3 gedung, 2 gedung di depan ngadep ke jalan raya, dan 1 lagi tuh di belakang, namanya gedung 2. Nah, gedung 2 inilah yang katanya tuh angker. Pengalaman mistis David di pabrik ini, kejadiannya tuh pas dia baru kerja kurang lebih 1 bulan lah di pabrik itu. Jadi ini tuh pertama kalinya si David dapat shift malam. Jadi masuknya jam 12 malam dan pulang jam 8 pagi. Waktu itu David tuh lumayan semangat karena ini pengalaman pertama dia lah masuk malam. Ditambah katanya masuk shift malam tuh lebih santai daripada pagi. Nah, sesampainya dia di pabrik, semua tuh berjalan normal seperti biasa, dan David tuh kerja di gedung 2 yang katanya horor itu. Pekerjaannya dia tuh berjalan lancar dan David gak ngerasa ngantuk sama sekali. Sampai akhirnya pas jam 2 malam, David tuh diminta seniornya untuk ke belakang ngambil bahan-bahan mentah pakai troli hidrolik. Troli hidrolik tuh kayak troli yang warna kuning gitu loh, tau nggak? Iya. Karena ada salah satu alat yang lagi nggak bisa dipakai, jadi akhirnya pakai itulah dia. Akhirnya David bareng sama satu seniornya, laki-laki, umurnya udah 50 tahunan. Terus mereka jalanlah ke belakang. Nah ini nih pertama kalinya David tuh ngeliat si suasana pabrik di malam hari. Ternyata tuh nggak seramai pas lagi pagi atau siang. Terus juga beberapa tempat di pabrik itu ada yang sengaja dimatiin listriknya. Mungkin kayak untuk hemat listrik, dan beberapa mesin juga mati di sana. Pokoknya si David nih ngerasa auranya tuh beda deh pas malam. Dan sesampainya dia di belakang, David ngambil barang-barang yang dia butuhin tuh. Nah di sini nih Moebi, si David ngedenger suara yang agak aneh. Dia tuh kayak ngedenger ada suara orang lagi nyeret sesuatu gitu. Kayak ada sesuatu yang diseret di atas tanah, dan sumber suaranya tuh dari belakang gedung. Nah karena bagian belakang gedung 2 itu aspalnya udah agak jelek dan kayak penuh kerikil gitu, jadi kalau ada sesuatu yang diseret di sana, pasti bunyinya tuh bakal kenceng banget. Akhirnya si David langsung nanya lah ke seniornya, "Bang, itu suara apa ya?" Terus si seniornya tuh bilang, "Suara apa?" Tapi kelihatan nih dari muka seniornya di sini tuh kayak kelihatan pura-pura nggak tahu gitu. Itu kayak ada yang diseret dari belakang. Terus si seniornya bilang, "Oh, itu mah suara si Eneng. Biasa di sini mah, udah biarin aja." Nah, sama kayak lo si David juga bingung. Eneng, siapa tuh? Akhirnya si seniornya selesai duluan ngangkut barang. Terus dia langsung jalan duluan nih, ninggalin David sendirian. Pokoknya bener-bener omongannya David tuh gak digubris sama sekali. Nah, sekarang giliran si David nih buat ngambil barang yang dia mau ambil. Pas udah selesai ngambil barang, David iseng tuh ngelihat keluar lewat lubang udara yang ngarah ke belakang gedung. Pas David ngelihat keluar, dia ngelihat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, lagi jalan ngesot ke arah si David. Bener-bener mukanya tuh ketutup rambut panjang. Terus sosok ini tuh pakai baju putih yang udah kotor sama lusuh. Dan cara jalannya sih kalau dilihat-lihat persis kayak suster ngesot Bi. Karena si David takut banget, buru-buru lah dia pergi dari tempat itu sambil dia bawa barang-barangnya. Nah pas dia sampai di dekat senior yang tadi, David tuh penasaran, terus langsung nanya lah sambil ketakutan, "Bang, Eneng siapa sih bang?" Ngeliat mukanya David, si senior ini tuh sempet senyum kayak mencurigakan gitu. Akhirnya dijawab lah sama si seniornya ini, "Suster ngesot, penunggu sini. Udah jangan diomongin, nanti datang orangnya." Ngedengar penjelasan seniornya itu, si David tuh kayak masih gak puas loh. Soalnya kayak udah biasa banget kan. Tapi karena masih jam kerja, akhirnya si David lanjutin kerja lah. Dia gak mikirin itu dulu. Nah pas udah pagi dan waktunya pulang, si David keinget di bagian belakang gedung 2 tuh ada satu pos security yang ngejaga pintu keluar belakang lah. Jadi seharusnya semalam si security sana tuh juga ngeliat apa yang David lihat kan. Langsung tuh si David ke pos security buat nanya langsung. Untungnya si security ini tuh belum pada pulang. Langsung ditanya tuh sama si David, "Pak, mau nanya." "Iya, Bapak shift malam ya?"
Terus dijawab, iya betul. Bapak semalam lihat gak ada perempuan di sana? Terus sambil si David tuh kayak nunjuk ke arah lahan kosong yang di belakang gedung 2. Abis David nanya, tiba-tiba beberapa security lain tuh gak sengaja denger, langsung lah ngeliatin ke arah David pakai mukanya tuh kayak agak-agak heran gitu. Terus dijawab tuh sama security-nya, ah gak ada, perempuan gimana? Dijawab tuh, perempuan pak, jalannya ngesot. Anjing. Nah si security langsung ngomong, kamu lihat ya? Terus si security lain langsung jawab lah, udah biasa itu mah, paling si suster ngesot penunggu sini. Terus ditambah lagi nih kata security-nya, pokoknya kalau dengar suara ngesot mending gak usah dicari deh, pura-pura gak tahu aja. Dan di situ David tuh juga sempat nanya Muibi ke beberapa temennya yang udah lama kerja di sana. Dan emang mereka semua tuh tahu tentang mitos itu. Pesan mereka pun tuh sama kayak security yang tadi. Pokoknya kalau dengar suara ngesot jangan dicari, pura-pura gak tahu aja. Terus ada juga yang bilang suster ngesot ini tuh cuma muncul jam 11 malam ke atas. Ada yang cerita juga katanya suster ngesot itu tuh arwah penasaran yang dibunuh dan dikubur di gedung itu. Dan semakin David nanya-nanya, pokoknya semakin banyak lah cerita yang dia dapat. Sampai akhirnya si David tuh percaya kalau sosok suster ngesot itu tuh bener-bener ada di gedung itu. Dan selama 2 tahun kerja di sana, David udah berkali-kali ngedenger suara ngesot pas kerja shift malam, tapi selalulah dia diemin. Mungkin kayak dalam seminggu shift malam, pokoknya minimal 1 kali lah si David ngedenger suara ngesotan itu. Dan sebenarnya ada gangguan lain di gedung 2 selain suster ngesot, terutama untuk toiletnya. Jadi pernah 1 kali si David ini tuh lagi di toilet sendirian. Terus tiba-tiba denger suara kloset yang ditekan tombol flashnya gitu. Padahal gak ada siapa-siapa tuh di toiletnya selain dia. Terus temennya David juga pernah ngerasain pas lagi di toilet, tiba-tiba di toilet sampingnya tuh kedengeran suara batuk laki-laki beberapa kali. Padahal waktu itu si temennya ini tuh lagi sendirian di toilet itu. Terus ada cerita juga nih dari security namanya Pak Robi. Dia tuh lagi iseng nyanyi malam-malam. Terus tiba-tiba ngedenger ada suara perempuan yang ngikutin nyanyiannya si Pak Robi ini. Padahal gak ada orang sama sekali tuh di sekitarnya dia. Terus dijawab lah sama si Pak Robi, barusan saya nyanyi di belakang. Terus tiba-tiba ada backing vokalnya, hebat. Jadi kayak diledekin gitu sama si Pak Robi ini. Udah biasa lah dia ya. Iya. Nah terus ada lagi nih kejadian Pak Robi. Jadi pas Pak Robi lagi keliling area depan sampai belakang pabrik buat ngecek-ngecek lingkungan. Pas Pak Robi lagi di area belakang pabrik, Pak Robi tuh tiba-tiba ngedenger ada suara keramaian gitu di ruangan yang ada di lantai 2. Kayak ada kegiatan pekerja gitulah. Padahal kan situasinya karyawan udah pada pulang semua kan. Pak Robi ini cobalah ngedeketin sumber suaranya, karena dia tuh penasaran banget. Nah sesampainya dia di lantai 2, suara keramaian itu tuh tiba-tiba hilang tanpa jejak. Pak Robi di situ juga udah nyoba ngecek setiap ruangan, dan emang bener-bener gak ada tanda-tanda aktivitas manusia, semuanya kosong. Karena ngerasa gak nemuin apa-apa, Pak Robi baliklah ke lantai 1. Pas dia turun tangga, tiba-tiba suara-suaranya tuh muncul lagi. Si Pak Robi dalam hati tuh bilang, ini kalau aku denger lagi kayaknya aku harus nemuin deh sumber suara ini. Begitu sampai di lantai 1, Pak Robi langsung ngedenger lagi kan. Bahkan suaranya tuh lebih keras dari yang sebelumnya. Akhirnya dia ngeberanin diri lah buat naik lagi. Terus dia pelan-pelan ngelangkah sambil nyalain senternya dia. Dan pas Pak Robi ngebuka gerbang tralis yang ada di lantai 2, tiba-tiba si Pak Robi nih ngeliat jelas banget Muibi. Ada sosok anak kecil yang lagi tiduran di sepanjang lorong. Ada yang gelantungan juga kayak kelelawar. Sampai ada anak-anak yang lari-larian sambil ketawa-tawa. Anjir banyak. Banyak banget Mui. Pak Robi langsung berusaha lari. Dia ngebanting gerbang tralis itu kenceng banget. Dan dia tuh berusaha lari cepet-cepetnya lah buat balik ke pos lagi. Pas sampai, teman-teman security lainnya tuh bingung dong. Kayak kenapa Pak Robi lari-larian, terus mukanya lemes sama keringetan gitu. Pak Robi langsung ceritain lah apa yang dia lihat. Cuma teman-teman ini cuma bilang, udah tenang, itu tandanya kamu diterima buat jaga di sini. Nah terus paginya nih, Pak Robi tuh langsung ngalamin lagi Muibi kejadian horor bareng sama temennya yang udah senior. Sebut aja namanya Pak Rebo. Sekitar jam 11 malam, Pak Robi tuh keliling lagi di gedung 2 dan masuk ke dalam lorong satu persatu. Dari sekian lorong yang dia lewatin, tiba-tiba Pak Robi tuh denger kayak ada suara batuk. Nadanya tuh agak berat.
Pak Robi di sini ngerasa kalau suara itu tuh kayak suaranya Pak Rebo. Karena tipe suaranya tuh hampir sama lah sama suara Pak Rebo ini. Nah, selang beberapa menit, suara batuk itu tuh muncul lagi. Dan sumber suaranya tuh makin deket lagi. Akhirnya buat mastiin, Pak Robi manggil-manggil lah. Pak Rebo, itu Bapak kan? Pak Robi tuh di sini bener-bener nyari Pak Rebo sampai keluar gedung. Tapi Pak Rebo bener-bener gak ketemu sama sekali. Dan pas Pak Robi balik ke pos, Pak Robi tuh nemu ada kertas yang ada tulisannya, "Dek, aku keluar dulu nyari makan. Tadi kamu ku cari-cari gak ketemu." Nah, jadi yang jadi pertanyaan tuh, yang batuk tadi tuh siapa kan? Oh, yang nulis surat tuh si Pak Pak Rebo. Udah capek sama males mikir, akhirnya si Pak Robi mutusin buat tidur lah sekaligus nungguin si Pak Rebo dateng. Nah, selang beberapa jam, Pak Robi tuh kebangun lah karena ngedenger suara azan subuh. Dan anehnya, Pak Rebo tuh gak ada di sampingnya dia. Pak Robi akhirnya langsung coba keliling lah, masuk ke dalam gedung lagi buat nyari Pak Rebo. Dia bingung banget nih karena gak nemuin Pak Rebo. Akhirnya dia mutusin untuk balik ke pos jaga satpam, tapi yang di bagian depan. Dan ternyata Muibi, di sana Pak Robi tuh ngelihat ada bayangan Pak Rebo yang masih bangun dengan kondisinya tuh semua kaca di pos ditutup sama kain. Terus Pak Robi tuh nanya lah sama si Pak Rebo, "Loh, kok ditutup semua, Pak? Nanti kalau ada maling emang kelihatan?" Pak Rebo terus jawab, "Takut aku, Rob. Semalam aku lihat pocong." Anjing. "Hah? Di mana, Pak?" "Di samping kamu pas kamu lagi tidur." Mampus. Jadi ternyata pas Pak Rebo balik dari warung makan, dia ngelihat Pak Robi tuh lagi tidur sambil meluk pocong, Bi. Oh shit. Di situ awalnya Pak Rebo ngira itu tuh guling, tapi pas dia ngarahin senter ke arah muka Pak Robi, dia ngelihat di sebelahnya Pak Robi ada muka hitam penuh belatung. Anjir, untung si Pak Robi tidur ya. Kalau nggak dia sadar kalau dia meluk pocong, anjir. Iya benar. Gue pikir tuh tadi satu-satunya penunggu di gedung itu adalah suster ngesot. Ternyata anjir banyak banget, Muy. Sampai anak-anak, sampai pocong. Wah, seru banget sih. Maksud gue, kenapa bisa orang-orang di sana tuh berdamai dan mencoba biasa aja dengan hal-hal seperti itu? Menurut gue sih ganggu banget ya. Iya. Ya sebenarnya banyak juga sih, Bi. Kayak ceritanya Nadila kan cerita tentang kejadian horor waktu pas kerja di pabrik kan. Iya. Lu juga cerita kejadian horor yang terjadi di ojek online. Iya. Yang si setannya tuh bisa pakai gadget gitu kan. Gue juga cerita tentang kejadian horor yang dialamin sama MC yang ditawarin kerjaan buat penumbalan gitu. Iya. Sebenarnya dari semua pekerjaan itu gue yakin banget banyak banget cerita-cerita horornya kan. Buat lo nih, sebenarnya kan kita semua punya pekerjaan masing-masing dan beda-beda kan. Iya. Ada nggak kejadian-kejadian horor yang terjadi waktu pas lo lagi kerja? Kalau ada, bisa lo ceritain nggak?